Pelindung tampan. Lanjut lagi. Semoga sahabat terhibur dengan cerita yang kami bagikan. Bagi pendatang baru jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar agar Min semangat update. Terima kasih. Tahun 1383 sampai tahun 1385. Bab 1383 It depends on my mood. Ahem. Seira, kamu harus menjawab pertanyaanku. Landon Sen berdehem, ekspresinya sedikit tidak wajar. Seira mendengus pelan. Perasaan ditinggalkan oleh Landon Sen ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, tetapi menjawab, karena payung mutiara Hunyuan dapat melepaskan cahaya ilahi kejelasan bawaan, ia dapat menyerap cahaya ilahi kejelasan bawaan. Hanya putra yang masih tanpa sepenuhnya menyempurnakan payung mutiara Hunyuan, tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan harta roh prasejarah ini, tetapi jika itu hanya pertahanan terhadap cengkeraman bawaan dan cahaya ilahi, itu agak mungkin. Landon Sen menunjukkan ekspresi serius. Stigmata Kenyan penuh dengan retakan ruang dan cahaya cengkeraman bawaan. Faktanya, retakan ruang tidak begitu sulit untuk dihindari, tetapi cahaya cengkeraman bawaan yang dapat dilihat di mana-mana di ngarai tidak mungkin untuk dijaga. Jika Anda dapat menggunakan payung mutiara Hunyuan untuk mempertahankan kejelasan bawaan dan cahaya ilahi, maka keselamatan diri Anda dan Rose akan sangat meningkat setelah memasuki lembah. Karena putranya benar-benar berniat untuk memasuki ngarai stigmata, Seira berpikir kamu mungkin akan terus memperbaiki payung mutiara Hunyuan dalam 2 tahun terakhir. Meskipun putranya ingin sepenuhnya menyempurnakan harta roh liar ini, itu jauh lebih dari saat ini. Tapi itu bisa meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan harta ini. Menurut dugaan Seira, tempat seperti stigma Kenyan harusnya adalah tempat di mana ruang itu runtuh. Semakin dekat ke pusat keruntuhan, semakin kejam cahaya kemurnian ilahi bawaan akan berkeliaran. Semakin tinggi kontrol Tuan atas payung mutiara Hunyuan, bahayanya akan berkurang, kata Seira dengan tenang. Bagus. Landon Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Seira benar, dan Landon Sen juga samar-samar merasa bahwa bisa menggunakan payung mutiara Hunyuan adalah kunci untuk melindungi hidupnya. Masih ada 2 tahun sebelum stigmata Kenyan dibuka. Bagi Biksu Naschen Soul Stage, 2 tahun hanyalah masalah menjentikkan. Bahkan jika bakat Landon Sen luar biasa, dia tidak bisa meningkatkan tingkat kultivasinya sama sekali hanya dalam 2 tahun saja. Jika dia ingin maju ke tahap tengah, dia masih tidak tahu tahun monyet. Setelah kultivator abadi mencapai Naschen Soul Stage, akan sangat lambat untuk meningkatkan kultivasinya, kecuali ia memiliki peluang besar. Hanya mengandalkan praktik meditasi, kecepatan meningkatkan ranah sangat minimal, dan mungkin hanya setelah ratusan tahun meditasi bereaksi seperti itu. Ini juga alasan mengapa 80 hingga 90% dari biksu periode Yuan Ying berada di periode awal Yuan Ying. Oleh karena itu, dalam 2 tahun terakhir, Landon Sen bermaksud untuk berkonsentrasi pada penyempurnaan payung mutiara Hunyuan. Sebelum memasuki lembah, ini lebih penting daripada meditasi. Setelah Xiao Ruan Landon Sen mengobrol beberapa kata, dia masuk ke tas roh binatang. Dia sedang tidak dalam mood yang baik, mungkin dia agak tidak nyaman tentang cinta antara Landon Sen dan Rose. Xiao Ruan dan Landon Sen telah bersama sejak lama dan telah mengalami banyak hal. Dalam hati Seira, Landon Sen memang orang yang sangat penting. Meskipun saya sedikit menolak bahwa Rose adalah nyonya, dia masih harus menerimanya dengan diam-diam. Landon Sen tidak terlalu memikirkannya, dan mulai memperbaiki payung mutiara Hunyuan. Dalam hal kontrolnya saat ini atas harta ini, paling-paling, dia hanya bisa memperlakukan payung mutiara Hunyuan sebagai objek, mendesaknya untuk terbang di sekitar, dan kecepatannya tidak terlalu cepat. Ini seperti teknik pengusiran dari biksu pemurnian ki tingkat rendah, yang sesederhana menggunakan kekuatan spiritual untuk mengontrol benda-benda yang terbang di sekitar. Rose tidur sepanjang hari, dan ketika dia bangun keesokan harinya, dia tampak bercahaya, dan tingkat kultivasinya jelas meningkat. Kultivasi ganda kemarin, meskipun keduanya dapat mengambil manfaat dari seni rahasia Yin yang mendalam dari Rose, manfaat yang diperoleh Rose jauh lebih besar daripada Landon Sen, dan roh-roh jahat di tubuhnya sebagian besar telah menghilang. Rose sangat terkejut dan memberitahu Landon Sen kabar baik. Landon Sen tertawa kecil dan berkata, kami akan melakukan perbaikan ganda beberapa kali di masa depan, efeknya akan lebih baik. Rose tersipu dan bersenandung lembut, siapa yang mau melakukan perbaikan ganda denganmu? Itu tergantung pada suasana hati gadis itu. Ketika dia mengatakan itu, Rose benar-benar menantikannya. Waktu berlalu hari demi hari, dan keduanya tinggal di Sekte Tianquan. Landon Sen menghabiskan sebagian besar waktu memperbaiki payung mutiara Hunyuan, yang akhirnya memperkuat kontrolnya atas harta ini. Dia sudah bisa memindahkan payung mutiara Hunyuan secepat pedang terbang biasa. Tentu saja, dia masih tidak bisa menggunakan kemampuan sedikit pun dari payung mutiara Hunyuan. Kecuali jika Anda dapat sepenuhnya memperbaiki payung mutiara Hunyuan di masa depan dan mempraktikkan seni rahasia Lingbao yang mendesak harta ini, adalah mungkin untuk mengerahkan kekuatan magis yang hebat dari payung mutiara Hunyuan.
Ross juga mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, dan tahap Naschen Soul lanjutannya juga relatif pendek, dan dia perlu mengkonsolidasikan kultivasinya. Meskipun Rose kehilangan ingatannya, dia masih seorang wanita yang kuat di tulangnya, dan dia tidak ingin memasuki ngarai stigmata dan menjadi beban bagi Landon Sen. Mereka berdua menghabiskan sebagian besar waktu mereka berlatih, dan kadang-kadang mereka akan melakukan perjalanan selama beberapa hari untuk berbagi kegembiraan ikan dan air, tetapi rasanya tidak ada apa-apanya. Jalan menuju pemahaman panjang, saling menempel seperti Chet dan Lem sepanjang hari juga akan memengaruhi Daosin. Banyak hal telah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Pada kenyataannya, Nanlu 12 Cave Sky Alliance melacak Beilu dan mengirim pesan ke Sekte Tianquan untuk menyerahkan Landon Sen dan Ross, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risikonya sendiri. Tapi sudah terlambat, 18 Dewa Beilu telah mencapai kesepakatan sejak lama. Biksu Beilu Yuan Yingji yang dipimpin oleh Zhang Daoling juga memberitahu Nanlu 12 Dongtian melalui surat, dan mereka berani mempermalukan Landon Sen dan Tian Quanzong, dan mereka menentang Beilu 18 Immortals. Jika Anda tidak ingin menyebabkan perang, tinggalkan Hokuriku dengan cepat. Nanlu 12 Whole Sky Alliance tercengang sekaligus, dan saya tidak pernah berpikir bahwa Beilu Zongmen akan bekerja sama untuk melindungi Landon Sen. Nanlu 12 Dongtian hanya merasakan krisis, dan akan mengejar Landon Sen. Sekarang setelah Beilu 18 Immortal Sekte merilis kata-kata kejam seperti itu, para biarawan di Nanlu merasa sedikit berbulu. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak akan berperang dengan Beilu karena Landon Sen. Nenek moyang King Yuan terpaksa tidak punya pilihan selain memerintahkan para biksu Yuan Yingqi yang terdampar di Nanlu untuk kembali. Biksu periode Ying Ying yang mengejar Landon Sen kembali ke Nanlu dengan wajah berdebu. Awalnya segalanya berangsur-angsur mereda, tetapi beberapa bulan kemudian, berita entah dari mana mencapai Nanlu. Dikatakan bahwa Beilu 18 Immortal Guides telah memperoleh rute peta untuk memasuki Stigma Canyon, dan setiap maha guru memiliki peta untuk memasuki lembah. Begitu berita itu keluar, segera menyebabkan sensasi di seluruh dunia Nanluxian. Istana Taiking Menziyun dan gerbang besar lainnya di Nanlu tidak bisa menahan guntur, dan tidak pernah menyangka akan terjadi seperti ini. Apakah jalan peta Stigma Canyon benar-benar terbuka? Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Landon Sen. Nenek moyang King Yuan sangat marah sehingga ia segera mengadakan pertemuan dengan Yuan Yingqi senior dari semua sekte 12 Gua Nanlu untuk membahas masalah ini. Namun, konflik muncul pada pertemuan itu. Awalnya, hanya 5 seni bela diri termasuk Istana Taiking Menziyun di Nanlu 12 Caves memiliki peta untuk memasuki Stigmata Canyon. Sekarang setelah Beilu 18 Immortal Guides diketahui, sekolah-sekolah lain di Nanlu 12 Caves yang belum mendapatkan rute peta secara alami tidak seimbang, tingkat tinggi dari berbagai sekolah seperti Taiking Menziyun Palace meminta peta untuk memasuki Stigma Canyon rute. Wajah leluhur King Yuan sama gelapnya dengan dasar pot, dan masalah ini tidak bisa lagi dikendalikan. Gerbang abadi Beilu 18 semuanya memiliki peta memasuki lembah, dan leluhur King Yuan tidak bisa lagi menyembunyikannya. Bahkan jika dia ingin menjadi sangat tangguh, ketika saatnya tiba untuk benar-benar memasuki lembah, kekuatan di pihak Nanlu tidak akan dapat bersaing dengan Hokuriku, dan itu akan menyebabkan pertempuran internal. Di bawah tekanan yang sedemikian besar, leluhur King Yuan harus membuat pilihan dan berbagi rute peta untuk memasuki Stigma Canyon dengan sekte-sekte tingkat tinggi yang tidak mendapatkan peta untuk memasuki lembah, akhirnya menenangkan ketidakpuasan mereka. Bab 1384 Taisang Zheng Yifu. Dengan cara ini, gerbang utama di utara dan selatan memiliki rute ke peta lembah, dan peta Stigmata Canyon menjadi kurang misterius. Tidak hanya Beilu 18 Immortal Guides dan Nanlu 12 Caves, tetapi sekte budidaya dengan skala yang baik, serta budidaya kasual yang kuat, juga berkomplot untuk memasuki peta lembah Stigma Canyon. Dunia kultivasi benua Yunjian menjadi bergejolak untuk sementara waktu. Dalam sekejap, 2 tahun kemudian. Gunung Tianchang Gerbang Tianxi. Zhang Daoling sekali lagi mengumpulkan para penanam semua Yuan Yingqi untuk mengadakan pertemuan para penanam. Di aula utama Tianximen, 18 gerbang abadi dari Tanah Utara berkumpul bersama. Pertemuan itu masih dipimpin oleh Zhang Daoling, dan Landon Sen serta Ross juga menghadiri pertemuan itu. Anda diundang untuk datang hari ini untuk membahas rencana memasuki Stigmata Canyon. Rute peta harus dipelajari secara seksama oleh semua orang. Jika Anda memiliki saran dan pendapat, Anda dapat mengajukan pada pertemuan itu, kata Zhang Daoling dengan hati-hati. Sekarang para biksu Nanlu mengincar Stigma Canyon, bahkan jika beberapa bos Naschen Ying umur dari Beilu 18 Immortals telah menemukan jalan yang lebih baik, mereka tidak berani menyembunyikannya. Stigmata Canyon sangat berbahaya, jika Anda tidak bertindak bersama, setelah Anda bertemu dengan para biarawan di Southland, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Semua orang tidak menyembunyikan kecanggungan mereka, dan mengemukakan pendapat mereka sendiri, tetapi mereka semua serupa. Peta ngarai Stigmata yang Nanlu masuk ke lembah adalah rute yang dikunjungi oleh orang-orang Taiyuan yang sebenarnya di masa lalu.
Pria sejati Taiyuan adalah seorang biarawan di tahap transendental benua Yunjian 60.000 tahun yang lalu sebelum kenaikannya. Ia telah mengunjungi Stigma Canyon dan meninggalkan rute peta ke pusat Stigma Canyon di guanya, tetapi itu relatif kasar. Peta memasuki lembah di tangan orang-orang di aula utama sekarang adalah rute yang ditarik kembali memasuki lembah setelah penelitian dari beberapa gerbang utama di Nanlu sesuai dengan rute memasuki lembah orang asli Taiyuan. Meskipun mirip dengan peta lembah Taiyuan Zenren, itu lebih jelas. Ngarai stigmata sangat besar, sekitar ratusan ribu mil panjangnya, tetapi rute yang digambarkan pada peta sangat sempit, hanya cukup menunjukkan nama-nama beberapa tempat berbahaya di Ngarai. Ujung peta adalah pusat Ngarai, yang merupakan gunung besar bernama Burial Soul Mountain. Burial Soul Mountain adalah tempat paling penting di seluruh Stigma Canyon. Menurut anotasi pada peta, kekuatan dunia roh kuno dan dunia iblis kuno pernah turun ke dunia manusia, menyebabkan perang di gunung pemakaman jiwa ini, menyebabkan seluruh ruang Ngarai hampir runtuh. Tidak ada keraguan bahwa gunung pemakaman jiwa ini jelas merupakan tempat yang sangat berbahaya, tetapi juga penuh dengan peluang. Dikatakan bahwa medan perang kuno ini telah mengubur banyak tulang biksu dari alam atas. Mungkin Anda dapat menemukan beberapa harta yang tak terbayangkan darinya. Rute menuju lembah antara utara dan selatan sebenarnya tidak aman. Rute peta Landen Sen berbeda dari yang lain. Ini adalah rute baru ke lembah yang diteliti oleh Zhong Wuling, yang relatif lebih aman. Para pembudidaya di aula utama berdiskusi untuk waktu yang lama dan akhirnya mencapai konsensus. Menurut saran rekan-rekan Taois, dikombinasikan dengan pandangan orang tua itu. Kami memecahkan susunan magneto-optik bawaan, dan setelah memasuki pinggiran Ngarai, kita menuju ke timur dulu. Zhang Daoling sedang menjelaskan rencana spesifik untuk memasuki lembah. Para biksu yang baru lahir di aula utama mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tidak ada yang membuat bantahan. Karena Anda tidak memiliki pendapat, mari kita bertindak sesuai dengan rencana ini. Setelah semua pembudidaya Naschen Soul di Northland memasuki lembah, kita akan bertindak bersama. Tidak ada masalah. Zhang Daoling bertanya dengan suara berat. Semua orang mengangguk, Landen Sen mengangguk dengan tenang. Landen Sen pasti tidak akan bertindak dengan semua orang, ia memiliki rute sendiri ke lembah. Tapi dia jelas tidak bisa mengatakan ini di depan umum, kalau tidak dia akan dicurigai. Ide Landen Sen adalah untuk bercampur dengan Rose ke Stigma Canyon terlebih dahulu, alih-alih berkumpul dengan semua orang, dia berdua bertindak sendiri. Ini berarti memotong terlebih dahulu dan bermain nanti. Pertemuan berakhir selama beberapa jam. Setelah kerumunan bubar, Zhang Daoling menemukan Landen Sen dan Rose sendirian, dan mengundang mereka untuk menikmati teh di gua. Landen Sen sedikit penasaran, tetapi dia pergi ke gua Zhang Daoling di Hausan bersama Rose. Perabotan dongfu milik Zhang Daoling sangat sederhana, yang menunjukkan temperamennya yang acuh tak acuh. Kecuali untuk meja dan kursi tempat tidur batu, hanya meja upeti dari orang nyata Tai, pusat yang lebih mencolok. Hanju rendah hati, tidak mau tertawa. Zhang Daoling tersenyum meminta maaf. Teman-teman Taoisme terlalu sederhana. Landen Sen dan Rose memegang tangan mereka sebagai balasan dan berjalan ke gua. Sen bingung, mengapa saudara Daoling mengabadikan tablet Tai. Siapa tablet Tai ini? Landen Sen melirik meja penghormatan besar di tengah gua dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Rose juga sedikit penasaran, meja penghormatan ini sangat indah dan dilarang, dan penuh dengan relief burung Dewa King Luan, yang seperti aslinya. Haha, orang sejati Tai adalah nenek moyang ras manusia dunia roh kuno, dan kekuatan abadi yang paling dikagumi pria tua itu, jadi tablet umur panjang ini disediakan, Zhang Daoling tertawa. Nenek moyang ras manusia dunia roh. Landen Sen menjadi lebih ingin tahu. Teman-teman Tao tidak tahu bahwa ada ribuan klan di dunia roh kuno, dan ras manusia hanyalah salah satu dari mereka. Tentu saja, kekuatan ras manusia juga dianggap sebagai pemimpin. Tai adalah nenek moyang dari dunia spiritual umat manusia dan kekuatan yang paling menonjol. Peri. Banyak mantra dari dunia roh ras manusia diciptakan oleh orang-orang asli Tai, begitu banyak mantra di dunia roh akan diberi nama Tai, Zhang Daoling menjelaskan. Itu dia. Dengan mengatakan itu, Landen Sen ingat bahwa Peri Yunmeng dari Gunung Penglai telah menggunakan teknik teleportasi jarak jauh terhadap langit, yang tampaknya disebut teknik melarikan diri gadis mendalam Tai, dan Peri Yunmeng juga menggunakannya selama masa hidupnya. Orang-orang dari dunia roh. Anakku, orang ini benar-benar tidak mudah, dia masih tahu informasi dari dunia roh, aku tidak tahu ini. Seira tiba-tiba membuat transmisi suara. Landen Sen sudah lama tahu bahwa Zhang Daoling tidak mudah, dia tidak terduga, dan sepertinya ada beberapa rahasia di dalam dirinya. Zhang Daoling menyerahkan 2 cangkir teh spiritual dan berkata sambil tersenyum, ini adalah teh spiritual baru dari guru surgawi. Kalian berdua mungkin mencoba 1 atau 2. Landen Sen dan Rose tersenyum sopan dan menyesap teh spiritual. Tidak buruk. Memang, itu lebih lembut daripada linca biasa. Keduanya berseru. Haha, sepertinya orang tua itu benar untuk minum teh dengan kalian berdua. Zhang Daoling mengelus jenggotnya. Saudara Daoling meminta kami untuk datang ke sini.
Tidak sesederhana mencicipi teh, bukan? Landen Sen meletakkan cangkir teh dan bertanya dengan santai. Sen Daoyou benar-benar mudah. Zhang Daoling tersenyum sedikit, lalu mengeluarkan dua jinpai dari lengan bajunya dan menyerahkannya masing-masing kepada Landen Sen dan Rose. Daoling Daois, apakah ini? Rose mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Buka dan kamu akan tahu itu, Zhang Daoling mengangguk. Landen Sen dan Rose membuka jimpa dengan wajah penasaran, yang berisi pesona emas dengan kata-kata, Zengyi, terukir di tengah. Ngarai stigmata dalam bahaya, dan kedua rekan Tao itu memprovokasi pasukan Nanlu lagi. Kedua, Taisang Zengyi talisman, ini dapat dianggap sebagai pesona yang diberikan oleh orang tua itu kepada dua pesona yang menyelamatkan jiwa, dan dapat digunakan, kata Zhang Daoling dengan wajah serius. Bab 1385 Sterling Knight Armor and Phoenix Feather. Referensi 1385. Dua jimat ini disegel dengan mantra Taisang Zeng, yang sangat kuat. Kutukan Taisang Zengyi adalah kutukan Zhang Daoling sendiri, dan kekuatannya terkenal di benua Yunjian, dan tidak ada yang tahu itu. Meskipun kekuatan mantra yang tersegel dalam jimat sihir jelas tidak sekuat yang dilemparkan oleh dirinya sendiri, itu setara dengan tingkat pukulan penuh oleh biarawan besar di akhir periode Yuan Ying. Bila perlu, benda ini benar-benar bisa menyelamatkan hidup Anda. Zhang Daoling memberi hadiah yang membuat Landen Sen dan Rose sedikit terkejut. Ini. Bagaimana Sen Heide? Landen Sen melambaikan tangannya berulang kali. Teman Daoling, wanita kecil itu tidak berani menerima hadiah sebesar itu. Rose sedikit mengernyit, sedikit malu. Zhang Daoling tersenyum ringan dan berkata, karena keduanya telah dikirim, tidak perlu untuk menolak. Orang tua itu memiliki hubungan dengan keduanya, jadi apa gunanya masalah sepele seperti itu? Jika ini masalahnya, maka aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Landen Sen berdiri dan menggenggam tinjunya. Zhang Daoling membantunya berkali-kali, tetapi Landen Sen benar-benar berutang budi padanya, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya. Rose juga sedikit membungkuk. Keduanya menyingkirkan dua jimpa yang berisi jimat Taisang. Landen Sen berterima kasih kepada Zhang Daoling, tetapi merasa bahwa pihak lain benar-benar tak terduga. Zhang Daoling memberikan dua jimat Taisang pada saat ini, mungkinkah dia menebak bahwa dia tidak akan bertindak dengan semua orang? Landen Sen terlalu malas untuk memikirkannya. Setelah mengobrol sebentar, Landen Sen dan Rose pergi. Di luar gua, Zhang Daoling menyaksikan keduanya terbang dan menghitung, dengan senyum harapan di wajahnya. Melihat terbang jauh dari gunung belakang, Rose tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Landen Sen, mengatakan, Landen Sen, saya selalu merasa ada sesuatu yang tidak normal. Anda mengatakan bahwa Zhang Daoling begitu baik kepada kami. Apakah orang ini akan memiliki konspirasi? Landen Sen mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia adalah seorang biksu yang hebat pada tahap akhir Yuan Ying. Dia sangat terkenal sehingga dia tidak perlu berkonspirasi melawan dua biksu awal kita. Dan orang ini tidak seperti biksu konspirasi. Mungkin dia punya ide. Oke. Mungkin saya telah menyelamatkan perut seorang pria dengan penjahat, dan kami benar-benar berutang budi pada orang ini, Rose menghela nafas. Suir, hati yang bertahan sangat diperlukan, dan tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Kami memang berutang budi kepada Zhang Daoling, jadi mari kita cari cara untuk mengembalikannya nanti, kata Landen Sen tegas. Ya. Rose mengangguk sedikit. Landen Sen dan Rose terbang keluar dari Gunung Tianchang dan bergabung dengan dua saudara senior, Jiang Hailuyuan. Mereka berempat mengobrol sebentar, lalu berangkat menuju gunung berkabut. Hanya ada beberapa bulan yang tersisa sebelum pembukaan Stigmata Canyon, dan berbagai sekolah Beilu 18 Guides abadi sudah intensif mempersiapkan. Setelah kembali ke Sekte Tianquan, Jiang Hai dan Lu Yuan mengatakan mereka ingin mendiskusikan sesuatu dengan Landen Sen. Landen Sen meminta Rose untuk kembali ke loteng terlebih dahulu, dan pergi ke aula bersama dua senior. Di dalam aula utama, Jiang Hai berkata dengan lugas, saudaraku, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk memasuki Stigma Canyon bersama Feri Su? Anda tahu, ada banyak biksu Nanlu yang memasuki lembah kali ini, dan para biksu di Gua Nanlu 12 mungkin mengambil kesempatan. Untuk berurusan dengan Anda, saudara muda harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Saudara senior Jiang, saya sudah mengatakan ini sebelumnya. Sejak saudara muda saya memutuskan untuk memasuki lembah, saya secara alami percaya diri. Landen Sen tersenyum sedikit. Ketika kata-kata ini keluar, Jiang Hai dan Lu Yuan menghela nafas. Karena junior brother bersikeras untuk menempuh jalan kita sendiri, senior brother Lu dan aku tidak bisa membujukmu lagi, tetapi kamu harus menerima dua hal ini. Setelah itu, Jiang Hai mengeluarkan dua kotak yang terbuat dari batu giok ungu dari cincin penyimpanan. Lampu ungu itu cantik. Dua kotak batu giok itu diukir dengan cilong dan luan, yang sangat mempesona dan indah. Jiang Hai membuka dua kotak, masing-masing berisi baju perang ungu dan mantel bulu merah berapi-api, penuh inspirasi dan napas. Ini adalah... Landen Sen terkejut ketika dia melihat dua bulu baju besi berhiaskan permata.
Pakaian yang bisa mengeluarkan nafas yang mencengangkan adalah harta bagi orang yang terbelakang mental. Jiang Hai berkata dengan ekspresi serius, saudara junior, Sekte Tianquan kami memiliki sejarah 70 hingga 80 ribu tahun. Pendiri gunung adalah dua biksu dari Yuan Ying. Ini, Amlin Knight Armor, dan Phoenix Yui, adalah kitab peninggalan dua pendiri Sekte Tianquan adalah harta kota Sekte Tianquan. Lu Yuan juga mengambil kalimat lain, mengatakan, saudara muda Sen, kedua harta ini dapat dikenakan di tubuhmu. Pertahanannya luar biasa, jauh lebih baik daripada harta kuno pertahanan umum, dan tidak perlu memindahkannya. Gunakan harta ini untuk menahan jumlah yang kecil. Pemisahan bawaan dan penyatuan kembali cahaya suci tidak menjadi masalah. Setelah memasuki stigma Kenyan kali ini, saudara muda Sen dan Perisu masih tidak tahu bahaya apa yang akan Anda hadapi. Mengenakan dua harta ini, keselamatan Anda akan meningkat banyak. Landon Sen segera melambaikan tangannya dan menolak, bagaimana Suir dan saya dapat menerima hal yang begitu berharga. Saudara muda, mengapa Anda memperlakukan diri Anda sebagai orang luar? Anda adalah sesepuh dari Sekte Tianquan saya. Dua harta ini hanya untuk Anda dan Perisu untuk menyelamatkan hidup mereka dan harus diterima, Jiang Hai mengerutkan kening. Landon Sen lama sekali pergi, dan tidak bisa melakukannya, jadi dia hanya bisa mengatakan, saudaraku Jiang, aku tidak akan pernah menerima dua harta ini. Aku akan menjadi junior, aku akan meminjamnya sementara. Tunggu Suir dan aku untuk mendapatkan dari stigma Kenyan. Setelah kembali, harta itu akan dikembalikan ke seni bela diri. Landon Sen berpikir bahwa dia tidak melakukan banyak hal untuk Sekte Tianquan, tetapi dia mendapat masalah, dan dia tidak boleh menerima hal yang begitu berharga karena alasan. Jiang Hai awalnya ingin memberikan dua harta kepada Landon Sen dan Rose, tetapi atas permintaan kuat Landon Sen, ia harus meminjamkannya kepada mereka berdua. Saya berterima kasih kepada dua senior atas nama Suir, kata Landon Sen dengan sungguh-sungguh. Rose biasanya pendiam dan tidak dapat diakses, dan hampir tidak pernah berbicara dengan biarawan laki-laki selain Landon Sen. Setelah menerima hadiah besar ini, Landon Sen berpikir untuk membiarkan Rose datang dan berterima kasih kepada dua senior lagi besok. Landon Sen tidak melihat dua harta secara langsung, tetapi memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan terlebih dahulu. Setelah mengobrol dengan dua senior itu untuk sementara waktu, Landon Sen mengetahui beberapa berita. Kali ini stigmata Kenyan terbuka, Naschen Souls of Bailu 18 Immortal Guides tidak semua pergi, dan setiap sekolah pada dasarnya akan meninggalkan Naschen Soul untuk duduk di sarang mereka. Lagi pula, itu akan sangat berbahaya jika tidak ada bos zaman purba yang menjaga seni bela diri. Dan perjalanan ke stigma Kenyan ini, hidup atau mati tidak diketahui, setiap sekolah harus meninggalkan jalan keluar. Setelah Jiang Hai dan Lu Yuan berdiskusi, Lu Yuan memutuskan untuk tinggal dan duduk di penjaga. Sekte Tianquan memasuki stigma Kenyan oleh Jiang Hai dan Landon Sen Rose. Perlu disebutkan bahwa saudara senior Jiang dari Landon Sen berusia lebih dari 900 tahun. Jiang Hai ingin menerobos pangkalan kultivasi lagi, kesempatannya tipis, jadi dia ingin mencoba peruntungannya di lembah, berharap menemukan buah spiritual yang dapat memperpanjang hidupnya, dan hidup 30 hingga 40 tahun lagi. Ini kedengarannya agak menyedihkan, tetapi kenyataannya sangat kejam. Orang yang hidup lebih lama tidak ingin mati. Orang yang berkultivasi dan berlatih Tao sangat peka terhadap umur mereka. Setelah mengobrol sebentar, Landon Sen kembali ke loteng, memberitahu Rose masalah itu, mengeluarkan dua harta karun, dan mempelajari cara menggunakannya.